Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut lagi Project Car 14 sekarang, episode berapa ya? Episode 5 kalau nggak salah. Dan ini masih proses penggantian radiator. Nah, jadi owner mobil ini seperti Project Car 14, ini saya namain Ipan. Jadi si owner Project Car 14 ini minta untuk radiator yang terpasang diganti dengan radiator baru. Dan untuk kondisi internalnya nih, jalur air radiator kotor ternyata ya, karena ya ini diisi pakai air keran. Beda cerita kalau mobilnya atau radiatornya tetap diisi pakai coolant, itu dalamannya udah pasti bersih seperti itu. Nah, jadi setelah nanti diganti dengan radiator baru, ini akan saya isi coolant. Dan juga nanti yang kotoran di dalam saluran radiator sampai ke dalam mesin nanti akan saya kuras dulu. Nah, jadi supaya aman. Oke guys, radiator baru ini lagi dipasang. Kemudian ini adalah kondisi radiator lama. Secara fisik kalau kita lihat dari luar ini kondisinya masih bersih, cuman dalamannya saya nggak tahu seperti apa. Dan kemarin sebelum diganti itu sempat saya tawarin juga ke pemilik mobilnya atau ke owner mobilnya untuk digorok aja radiator lamanya supaya menghemat budget. Cuman tetap ownernya minta diganti baru seperti itu. Jadi kalau kata dari pusat ganti, ya udah saya ganti aja. Jadi setelah pasang radiator kelar, kemungkinan kalau nggak ada yang aneh-aneh lagi, mobil ini kelar ya untuk di bagian mesin dan kaki-kaki. Tinggal nungguin engine mounting sebelah kanan, karena barangnya belum datang, masih di jalan nih, udah 4 hari seperti itu. Terus satu lagi mungkin di bagian kopling, karena ini koplingnya udah keras, ngangkatnya udah jangkung juga. Nanti saya konfirmasi dulu ke pemilik mobilnya apakah mau didiamkan dulu seperti ini atau koplingnya diganti baru. Oke guys, pasang radiator sudah selesai dan sekarang ini lagi mau ngisi air coolant dulu. Dan untuk coolantnya ini saya pakai merek Preston dan cairannya warna hijau seperti itu. Jadi Preston ini pilihan warnanya ada dua, ada warna merah satu dan juga hijau. Dua-duanya sama, ya kan, nggak ada istilah hijau lebih bagus atau merah lebih bagus, itu sama aja, nggak ngaruh. Jadi untuk di mobil ini saya pakai cairannya yang warna hijau. Minuman sehat. Biasa? Yes, juga. Oke, isi coolant sudah selesai, mobil juga tadi udah saya hidupin dan muncul suara aneh nih dari alternator atau dari dinamo jalan. Jadi kemarin ketika mobil ini datang ke rumah saya itu mesinnya suaranya nggak karuan ya kan, udah kayak traktor seperti itu. Jadi ketika kita benerin satu-satu, kemarin kan dari kompresor AC-nya dibenerin, udah kelar ya kan. Kemudian water pump dibenerin, udah kelar. Nah, sekarang muncul lagi suara dari alternator. Kemungkinan ini cuma dari bearingnya doang sih. Ya mudah-mudahan ya, biar biaya perbaikannya nggak terlalu mahal. Oke guys, ini udah dicek dan ternyata bener penyakitnya dari lahar atau dari bearingnya. Jadi si alternator ini ada 2 biji bearingnya, yang depan sama belakang. Nah, yang belakang itu bearingnya baru, sedangkan yang depan masih bearing lama ya kan. Dan kondisinya udah kotor dan hampir-hampir berkarat lah ya seperti itu. Jadi sekarang ini mau dibongkar dulu bearingnya dan kita ganti. Kalau ada sih kita ganti dua-duanya aja. Kalau misalnya nggak ada stoknya di daerah saya, mungkin ganti bearing yang berkaratnya doang, yang bagian mana tadi, depan ya. Oke guys, ini dia nih bearingnya nih, ini yang dipegang. Ini bearing depan apa belakang sih ya? Ya pokoknya bearing yang ini deh. Jadi udah dipastikan penyakitnya dari sini. Ini juga udah oblak juga sih. Jadi udah pasti
bunyinya bunyi aneh tadi tuh dari bearing sini. Oke guys, ini bearingnya lagi dicopot. Jadi yang wajib ganti sebelah sini nih. Nah yang ini kondisinya udah berkarat dan juga udah oblak. Nah yang satu lagi ini masih bagus sih. Tapi kalau misalnya barangnya ada, sekali aja kita ganti dua-duanya. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi kemarin saya tinggal kerjaan di bengkel karena saya ada keperluan, dan hari ini mobil sudah balik ke rumah. Dan ini ada inner fender yang sudah dicopot. Ini satu kondisinya hancur, yang satu kondisinya di apa nih? Dijahit pakai kabel tis guys. Nah jadi terus ini bumper saya ganti baru ya. Tuh. Karena permintaan dari owner untuk bumper depannya diganti baru aja, karena kondisinya ya kalau dibilang parah sih nggak parah ya kan, masih bisa diakalin sebenarnya, cuman ownernya tetap mau diganti baru aja supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi untuk kondisi bumper yang lama itu kan pinggirannya di skrup tuh ya kan. Jadi kemarin ketika saya ganti radiator, nah itu kan bumper depannya otomatis dicopot, jadi bekas skrupannya kelihatan bolong-bolong di pinggir ya kan. Terus untuk bagian klip pengunci yang di pinggir juga udah pada patah. Nah ini untuk inner fender yang baru guys. Jadi untuk inner fendernya saya pakai merek TYC. Ini part imitasi dari Taiwan. Jadi bedanya dengan imitasi lokal itu lebih tebal ya kalau TYC ini. Jadi lebih bagus lah ya, kualitasnya lebih lentur juga. Kemudian untuk bumpernya ini made in Malaysia. Nah jadi kan sekarang tampilannya bumpernya udah fresh lagi ya kan, udah diganti baru, plastiknya masih segar. Terus kemungkinan ini juga akan ganti kap mesin seperti itu. Jadi untuk kemarin kerjaan yang di bengkel itu sudah selesai semua. Jadi tinggal nungguin engine mounting yang sebelah kanan yang belum datang, karena ini udah 5 hari belum nyampe nih. Asem banget ya. Ini untuk interior juga udah mulai saya bongkar-bongkar. Nah untuk bannya ini saya pakai ban SX2 baru, peleknya TE37 bronze, cuman nggak akan dipasang hari ini karena dipasangnya mungkin nanti aja setelah part kaki-kakinya masih ada yang mau diganti nih. Kita nungguin dulu part kaki-kaki yang satunya lagi datang. Jadi hari ini cukup segitu dulu mungkin. Oke guys, ini hari berikutnya dan alhamdulillah sudah ada part baru datang. Ini ada kap mesin. Jadi kap mesinnya jadi diganti nih pakai part baru. Dan untuk partnya ini saya pakai part original dari Toyota. Ini part number ya guys. Tuh. Jadi nanti kap mesin saya ganti baru. Terus untuk engine mounting alhamdulillah hari ini juga udah datang. Jadi tinggal kita pasang aja. Nah ini untuk kondisi kap mesin bawaannya ini udah dempulan semua. Tuh. Ini bekas repair sih parah. Kemudian untuk nah ini nih, lipat-lipatan sini tuh udah keriting bekas ketok-ketokan palu. Oh. Sebelah sini enggak. Ah ini keriting lagi. Nah ini bisa dilihat ya guys tuh, permukaannya keriting. Jadi ini engine hood atau kap mesin ini bekas di repair, parah sih. Untuk pasangnya kita lanjut di episode berikutnya kali ya. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.